الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والحياة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas apapun yang ada di sekitar kita. Bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Sambil bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, mari kita senantiasa berupaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, di tempat yang suci dan diagungkan oleh Allah ini, tentu setiap kita berharap semua amal ibadah kita di masa-masa yang lalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melangkah ke depan untuk bagaimana menapaki hari-hari berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, diingatkan kita setiap Jumat sekali di atas mimbar ini dengan kata-kata yang serupa, dengan kata-kata yang hampir sama. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Itu artinya kita harus berupaya untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Jumat ini harus lebih baik dari Jumat yang kemarin, dan Jumat yang akan datang harus lebih baik dari Jumat yang sekarang ini. Demikian juga tahun ini kita berupaya untuk memasuki tahun yang akan datang harus lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Karena itu tentu doa yang luar biasa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita diberkahi oleh Allah. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahi umur-umur kami. Berkah dalam dimensi agama kita mempunyai makna nilai lebih dari yang sebelumnya. Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambah baik. Berarti kita berupaya nikmat yang diberikan oleh Allah berupa usia dan umur itu mendapatkan sesuatu kebaikan dan lebih baik dari yang sebelumnya. Bukankah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah kita saksikan dan kita alami bersama pada tahun yang kemarin masih bersama-sama sholat di tempat ini, tetapi tahun ini sudah tidak bersama-sama dengan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya bersenda gurau dengan kita, tetapi mulai saat ini dan yang akan datang sudah tidak ada di samping kanan dan kiri kita. Itu artinya Allah memberikan kepada kita nikmat yang berupa usia. Karena itulah
tuntutan akan nikmat itu harus kita manfaatkan dengan baik dan berupaya lebih baik. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Diperdengarkan oleh Allah, disampaikan kepada kita semuanya, la in syakartum, jika kalian semuanya bersyukur, kata Allah, terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti sungguh akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Demikian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan syukur ini, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentu ada dua dimensi syukur. Yang pertama adalah syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita harapkan, dan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Itu disebut dengan syukur terhadap nikmat. Tetapi ada syukur yang kedua, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, syukur menerima apapun yang ada di sekitar kita. Dan itu sering kita ucapkan dengan ungkapan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menciptakan apapun yang ada dalam keadaan dan situasi yang seperti apapun. Kalau kita terbiasa dipimpin untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, bukankah kita sering mendengar apakah yang disampaikan oleh imam kita dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin wa bi ni'matin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dan atas segala apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat yang hidup di masa tabi'in pernah ditemukan oleh seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad yang hidup di pinggiran kota Mesir. Sahabat itu tangannya sudah patah, kakinya sudah tidak mampu berfungsi untuk berjalan, telinganya sudah tidak mampu mendengar suara yang ada di sekitarnya secara sempurna, bahkan matanya juga tidak mampu menangkap bayangan secara jelas apa yang ada di hadapannya. Tetapi bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Tabi'in itu bertanya, apa yang engkau syukuri? Lalu kenapa engkau senantiasa mengucapkan alhamdulillah? Apa yang dikatakan oleh sahabat itu, andaikan Allah menggiring air laut itu untuk menenggelamkan aku, bahkan menumpahkan gunung-gunung itu untuk mengubur tubuhku, langit-langit runtuh merusak tulang dan tubuhku tidak akan menghabiskan aku untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ditanya dan ditanya, apa sebenarnya yang disyukuri? Betapa berat dalam hidupnya, bukan saja kehidupan dirinya, tetapi anaknya meninggal diterkam serigala, satu-satunya anak laki-laki yang senantiasa mendampingi dirinya, kemudian meninggal dalam kondisi yang mengenaskan secara kasat mata. Sahabat itu mengatakan, aku diberikan oleh Allah lisanan yadhkuruhu wa yashkuruhu. Bukankah aku masih diberikan oleh Allah satu lisan, yang lisan ini mampu untuk berzikir dan mengingat kepadanya dan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepadanya. Luar biasa para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat orang tua kita yang kadangkala kita harus introspeksi terhadap diri kita masing-masing, yang seakan-akan itu dalam hidup ini sesak, penuh dengan kesulitan. Kita punya sepeda motor, bahkan mungkin mobil, setiap rumah ada televisi dan lain sebagainya. Kita lihat orang tua kita dulu, mereka pergi ke masjid dan pergi kemana-mana berjalan kaki atau setidaknya naik sepeda pancal. Mereka tidak makan makanan yang nikmat kecuali itu dilakukan 1 tahun sekali. Mereka tidak berganti baju yang bagus kecuali dilakukan itu di hari raya.
Kita tidak seperti itu, dan kita lihat orang tua kita itu tidak pernah mengeluh dalam hidup dan kehidupannya. Lalu kita bertanya dan introspeksi terhadap diri kita, kenapa dalam hidup kita seakan-akan sulit, bahkan lebih sulit dari orang tua kita? Karena sebenarnya kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak mampu mendapatkan kebahagiaan karena yang kita lihat adalah orang yang selalu ada di atas kita dalam urusan dunia kita. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pada jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, salah satu tanda orang itu mampu meraih kebahagiaan dunianya antara lain apa? Yang duru ila man dunahu fit dunya. Melihat orang lain dalam urusan dunia itu yang berada level di bawah dirinya. Kalau dirinya mempunyai mobil, maka betapa banyak orang lain yang tidak mempunyai kendaraan itu. Kalau dirinya mempunyai sepeda motor, maka banyak orang lain itu yang harus kredit untuk mendapatkan kendaraan itu, dan lain sebagainya. Karena itu tidak ada alasan sedikit pun, dan dikatakan oleh Allah, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu, tentu saja kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena itu tidak ada cara lain bagaimana kita mengakhiri tahun ini dan akan masuk di tahun yang akan datang kecuali kita bersyukur kepada Allah, dan jangan khawatir dengan bersyukur itu kemudian bertambah hina dan bertambah jelek kehidupan kita. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa kalau kalian bersyukur itu maka akan ditambah nikmat-nikmat Allah itu. Salah satu bacaan yang senantiasa kita baca para jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, bukankah setiap kita membaca surat Al-Fatihah berapa kali satu hari kita baca surat itu? Diawali surat Al-Fatihah itu dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita kembalikan seluruhnya kepada Allah. Apapun yang terjadi itu tidak lepas dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat yang kedua itu berbunyi apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam ini, yang menentukan segala-galanya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya, kalau kita cermati para jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, satu kalimat yang sudah ada pada ayat sebelumnya. Pada ayat yang pertama ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga muncul kalimat yang sama, Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa artinya? Para jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan muncul bantuan-bantuan Allah. Bukankah Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman? Apa itu sifat Ar-Rahman? Allah itu memberi kepada siapapun di muka bumi ini berhak mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu sisi yang lain. Apa itu? Ar-Rahim. Allah memilihkan kepada kita. Pemberian itu bukan sekedar pemberian, tetapi pemberian yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi apa yang menimpa kita ini tidak menyenangkan untuk hati kita, tetapi para jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, apa yang terjadi itu membuahkan kemanisan, sesuatu yang menyenangkan di kemudian hari. Karena Allah itu di samping punya sifat Ar-Rahman, Allah itu juga punya sifat Ar-Rahim. Sudah banyak yang terjadi. Apapun yang di muka bumi ini digambarkan oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan sebelumnya, tetapi membuahkan hasil, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita tahu dan kita yakin kalimat itu, ayat yang kedua itu diapit dengan dua kalimat. Yang pertama dengan Ar-Rahmanir-Rahim dalam basmalah, dan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat yang ketiga. Karena itu tidak ada alasan untuk kita berputus asa.
Maka kita senantiasa bersyukur dan bersyukur apapun keadaan di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur dan mensyukuri kemudian memanfaatkan potensi yang kita miliki, kehidupan kita yang akan datang semakin baik, bahagia di dunia dan akhirnya dibahagiakan oleh Allah di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasratin wahdul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al mujahidina fi kulli makan fa innaka ya Allah khairun nasirin. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba khususan min virus corona min baladina hadha khassah wa min sairil biladi amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi hayatina, innaka ya Allah khairun nasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.